yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur ya pagi hari ini kita diingatkan kembali betapa besar anugerah Tuhan buat kita, diberikan cuaca yang sangat baik dan juga sehat. Kita akan persiapkan hati kita akan mempersiapkan seluruh keberadaan kita hari ini untuk datang ke bait-Nya. Mari kita mengambil saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian dari Kemenangan Iman 142, seluruh ayat, Ku bawa kabar yang senang. Ku datang dari jauh, membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengar dengan terang, yaitu Yesus yang membayar hutangmu, lengkapkan selamat sepenuh. Hai, inilah kabar yang senang, yang malang juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada kenang, kafirat memperdamaikan. Yehuwa berpesan, segala bangsa genap patut diselamatkan, tinggalkan dosa gelap, ya oleh anaknya yang ia telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada kenang, kafirat memperdamaikan. Bait ketiga. Hai, sambut pelepas dan jangan hati keras, baik dengar suaranya yang panggil, marilah hari ini terimalah kafirat darahnya, kau tertebus selamanya. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada kenang, kafirat memperdamaikan. Sebuah rumahmu mulia dan senang, terlengkap bagimu, hai orang yang menang. Jubahmu kelak bersih dan jadi putih terus di dalam darah yang kudus. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosa
dahulu kenal, kafirat memperdamai. Kita ulang, hai inilah, hai inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada kenal, kafirat memperdamaikan. Ya, Bu Dewi akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Pada kesempatan pagi ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk melayani pada pagi hari ini. Dan terlebih untuk firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ya, kita bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kita kemenangan demi kemenangan dalam minggu ini. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Sekali lagi kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan mempersiapkan untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber jawaban dalam seluruh pergumulan hidup kita. Kita akan naikkan pujian, Tuhan ku percaya. Hanya satu yang Tuhan mau, iman kita sungguh-sungguh kepada Dia untuk melihat jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban, Kaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dari awal ya, kita nyanyikan lagu ini. Kaulah jawaban
Engkaulah jawaban. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ya, Pak Yopi akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di tengah peribadahan kami pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, membawa syafaat kami, permohonan doa kami kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, membawa semua pergumulan doa kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban. Dan kami percaya kami mendapatkan kekuatan, pengharapan dari Tuhan untuk setiap hal yang kami rindukan, pergumulan yang kami alami. Tuhan akan memberikan kami jawaban yang tepat pada saatnya. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami membawa pergumulan kami sebagai jemaat ke hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga, memelihara kami, khususnya sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati ya Tuhan. Ada banyak pergumulan, tantangan, tapi ada banyak juga sukacita yang kami alami. Kami melihat tangan Tuhan begitu hebat menopang kami, sehingga kami boleh melewati semua kesibukan kami, bahkan berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami sebagai jemaat. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati dan membuat semua hal yang dikerjakan selesai dengan baik. Dan kami berdoa untuk segala rencana ke depan. Biarlah Tuhan juga memimpin, menolong, supaya semua hal yang kami rencanakan diberkati Tuhan dan boleh berhasil dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang mungkin bergumul dengan masalah ekonomi atau pekerjaan. Kiranya Tuhan datang memberikan kekuatan jawaban, memberikan pekerjaan yang dirindukan oleh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang bergumul dengan masalah kesehatan. Kami ingat Pak Agus Tuhan dalam proses pemulihan, kami terus topang doa.
Biarlah Tuhan hadir melawat hamba-Mu, berikan kekuatan, bahkan menjamah tubuhnya, supaya Pak Agus semakin hari semakin dipulihkan. Semua usaha pengobatan yang dilakukan, obat yang diminum, apapun itu ya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai ini menjadi alat tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat pemulihan dan kesembuhan kepada hamba-Mu. Kami ingat berdoa juga mungkin ada jemaat yang lain yang juga bergumul dengan masalah kesehatan Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu, tapi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan datang melawat dan menjamah mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Pak Amran, di mana pada hari kemarin Peit sudah dinyatakan lulus dari SMP Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu buat Peit, sehingga dia boleh lulus dengan nilai yang baik. Dan kami terus berdoa untuk rencana ke depan untuk dia masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ke SMA. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong semua yang sudah direncanakan, diberkati Tuhan, dan Peit dapat belajar di SMA dengan baik, dan masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan merencanakan masa depan yang cerah buat Peit. Bahkan bagi semua anak-anak kami yang saat ini berjuang di bangku pendidikan, kami doakan mereka Tuhan, mulai dari yang sekolah yang paling rendah, tingkat playgroup, TK, SMP, SMA, bahkan yang bergumul di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, memberikan kami hikmat, berikan mereka kepintaran, semangat belajar yang tinggi Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami menyerahkan juga pelayanan di dalam jemaat kami ya Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini pelayanan boleh berjalan dengan baik, dan kami juga dapat beribadah secara langsung tatap muka, dan juga ada beberapa jemaat yang juga mengikutinya secara online. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami, dan kami berdoa untuk semua program yang ada dalam jemaat ini, kiranya diberkati oleh Tuhan, supaya lewat semua program pelayanan ini jemaat ini dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan boleh menjadi berkat lewat kehadirannya dimanapun berada. Kami juga menyerahkan program pelayanan untuk Gereja Kemah Injil wilayah Jawa Barat, rencana rakerda yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan datang. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong persiapan yang dilakukan supaya berjalan dengan baik, bahkan semua rencana kerja, program yang akan dibicarakan, seluruh peserta, bahkan tempat dan dana yang dibutuhkan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati agar semuanya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan pada saatnya nanti rakerda ini dapat berlangsung dengan baik dan mencapai hasilnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Gereja Kemah Injil Majalaya. Saat ini mereka masih dalam masa transisi setelah hamba-Mu almarhum Pendeta Tabita Tuhan panggil, dan saat ini pelayanan di sana ditangani oleh hamba-Mu Pak Paulus dan majelis jemaat. Kami berdoa Tuhan dalam masa transisi ini, biarlah Tuhan menolong supaya pengaturan pelayanan di sana diberkati Tuhan. Semua hal yang direncanakan, sistem dan pengaturan pelayanan biarlah diberkati oleh Tuhan, supaya semua berlangsung dengan baik dan membawa jemaat ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berkembang dan semakin dewasa dalam Tuhan, untuk mereka dapat terus menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang misioner, yang juga dapat menjadi kesaksian lewat kehidupan mereka di lingkungan mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga ingat berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk situasi saat ini yang penanganan pandemi semakin membaik,
Walaupun saat ini kami lihat ada peningkatan kasus, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan semangat kebersamaan sebagai warga negara yang baik, kepatuhan terhadap pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan, kami akan dapat melewatinya dengan baik. Bahkan pandemi ini akan semakin terkendali dan pada akhirnya kami sebagai warga negara dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami Tuhan dalam segala program kerja yang ada. Biarlah Tuhan berkati supaya semua ini dapat membawa kemajuan demi kemajuan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah syukur dan doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan menjawab pada waktu yang tepat. Terpujilah Engkau, kami menaikkan doa ini bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, makasih Pak Yopi. Jemaat, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan kita tahu bahwa setiap rupiah yang diberikan kepada pelayanan Tuhan di Agape ini membawa kemuliaan bagi namanya. Kita akan pujikan nyanyian kemenangan iman 165 seluruh bait. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ya, kita bersyukur karena kita tahu bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Tuhan terus limpahkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan dari kemenangan iman 199 seluruh bait. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Waluyo. Siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berikan padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau. Mari barang siapa mau.
lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Bait ketiga. Barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Sekali mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kembali Tuhan memberikan kami waktu, kesempatan, kesehatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini dengan satu maksud utama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih sepanjang ibadah ini Tuhan telah memberkati kami dengan berbagai puji-pujian yang mengingatkan kami tentang panggilan Tuhan bagi kami, secara khusus dalam masa-masa hidup kami sepanjang Tuhan berikan. Pagi ini kami rindu kembali diperlengkapi oleh Tuhan. Kami rindu menikmati kebenaran-Mu yang akan menjadi makanan bagi rohani kami, serta mendewasakan, membuat kami bertumbuh dalam pengenalan kami terhadap Engkau. Mohon berkat Tuhan atasnya, sehingga setiap kami boleh mengalami lawatan pribadi. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan pembelajaran bersama kami pada saat pagi ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita cukup banyak bersyukur pada Tuhan untuk berkat-berkat yang kita nikmati dalam anugerah Tuhan dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh bersekutu kembali pada pagi hari ini di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki satu barang yang harusnya tajam tapi kemudian tidak tajam, maka kita akan menjadi kecewa. Saya sebetulnya tadi mau membawa golok tapi saya tadi takut kalau misalnya kena operasi di jalan, saya bawa golok nanti ditanya mau apa ini gitu ya. Lalu dia lihat KTP saya, ya aduh, KTP-nya tulisan pekerjaan saya pendeta. Bayangkan kalau sudah ketangkep, lihat KTP-nya atau SIM-nya pendeta, bawa golok ya, nanti jadi rame ya. Tapi saya punya kisah yang unik dengan golok saya ini. Saya beli waktu Hesro itu masih umur mungkin sekitar kecil seperti Jethro sekarang. Bapak Ibu mungkin ingat ada teman saya namanya Pak Fernandes. Dia tinggal di Bandung waktu itu dekat Pasar Sederhana. Lalu kami pergi cari golok itu. Dari umur Hesro masih kecil sampai sekarang golok itu masih ada. Tapi golok itu sempat tidak terurus sehingga golok itu kemudian karatan. Ya, lama saya taruh di dekat lokasi keran air di Pastori itu. Karena saya pikir ini udah nggak berguna lagi. Karena gagangnya juga sudah rapuh ya. Tutupnya yang jadi sarungnya itu juga sudah nggak ada lagi, udah rusak karena terbuat dari kayu yang rapuh yang tidak terlalu kuat. Tapi waktu orang tua saya kesini, saya coba bilang sama Bapak, Pak coba tolong golok ini gimana caranya supaya bagus ya, supaya bisa dipakai lagi. Akhirnya karena beliau memang jiwanya itu seorang petani ya, yang dengan dunia peralatan untuk yang seperti itu sangat dekat.
Dia tahu cara memperlakukannya. Pertamanya dia kasih oli supaya itu rontok karatannya itu. Kemudian diasah dengan batu asah secara telaten yang sampai akhirnya karatannya itu hilang dan kelihatan besinya lagi, mulai rada-rada putih gitu. Kemudian akhirnya dipertajam bagian yang tipis ya, yang dipakai untuk potong itu, dan ternyata itu akhirnya menjadi bagus lagi. Kemudian beliau kasih gagang lagi, gagang untuk pegangannya, sehingga singkat cerita golok itu bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Bapak sekalian, ketika itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka kita juga akan dengan senang menggunakannya, betul? Kalau ada yang bisa dipotong, saya potong. Ya, kadang-kadang kalau ada kayu yang sudah mulai tinggi, kita potong. Ya, syukur-syukur ada daging, ya kita potong juga. Artinya sesuatu yang berfungsi tajam seperti yang diharapkan sebagaimana mestinya dia, yaitu sebagai sebuah golok, pasti akan mendatangkan kesenangan bagi kita. Tetapi sebaliknya, kalau tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau keadaannya tidak seperti yang diharapkan, maka itu menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidaksukaan bagi kita. Demikian juga ketika kita mendengar nasihat firman Tuhan dari Yesaya pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 26, bagaimana Tuhan mengungkapkan kesedihannya, kekecewaannya terhadap kondisi moral daripada umat Yehuda pada masa itu, yang akan kita pelajari bersama dan akan kita ingat. Sesungguhnya kita harus menjaga yang namanya panggilan Tuhan bagi kita semuanya. Jangan sampai panggilan itu menjadi karatan seperti golok tadi. Nah, bagaimanakah kita melihat firman Tuhan? Tuhan menilai umatnya dan juga bagaimana kemudian mengajak umatnya untuk kembali menjaga panggilannya secara benar. Mari kita membuka Yesaya pasal yang pertama, ayat yang 21 sampai dengan yang ke-26 saja. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Tapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Bapak Ibu yang saya kasihi, gagasan utama dalam perikop ini yang saya temukan adalah bagaimana kota yang dahulu setia, kota yang dahulu penuh dengan keadilan dan di situ diam kebenaran, sekarang telah berubah menjadi sundal dan penuh dengan pembunuhan. Tetapi oleh karena Tuhan mengasihi, maka Tuhan akan memulihkan kembali. Tema kita hari ini adalah jaga kemurnian panggilanmu. Dari perikop ini Bapak sekalian, saya ingin kita belajar dua hal saja. Yang pertama, bahwa ketidakmurnianmu itu mendatangkan murka Allah. Ketidakmurnian umat Allah itu mendatangkan murka Allah. Kalau kita melihat, menyusuri kalimat demi kalimat di dalam ayat ini, kita akan menemukan satu perubahan yang sangat kontradiktif. Bagaimana Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda, dan kita tahu ketika itu terjadi perpecahan, Bait Allah masih ada di Yerusalem. Dan kota itu menjadi kota yang menjadi pusat peribadahan.
bangsa ini bangsa yang sesungguhnya dipersiapkan oleh Allah ketika dipanggil Allah itu untuk memberitahukan tentang kebenaran Allah. Dipanggil untuk melakukan pekerjaan, memberitahukan kepada bangsa lain tentang perbuatan Allah yang besar. Tetapi dalam perjalanannya kita memahami bagaimana pergulatan kerohanian bangsa ini. Dan ketika sampai kepada kalimat di dalam ayat yang ke-21 itu, ada persoalan yang berkaitan dengan kesetiaan mereka. Sebagai umat Allah yang dulu setia menempatkan Allah dan firman-Nya, menjadi pribadi yang diperhatikan dan firman-Nya didengar pengajarannya. Sekarang mereka berubah menjadi perempuan sundal. Ini istilah yang digunakan dalam kaitannya sebagai seorang istri daripada Allah sebagai mempelai laki-laki. Dan kita bisa membayangkan seorang perempuan yang tadinya setia kemudian berubah menjadi sundal. Sundal dalam terjemahan yang lain itu mengatakan pelacur. Tentu dalam top of mind kita, pemikiran kita yang pertama muncul kalau kata pelacur itu pasti orang wanita atau wanita yang tidak benar perilaku sosial seksualnya. Pasti bermasalah karena dia memberikan dirinya untuk dinikmati orang laki-laki lain selain suaminya demi mendapatkan satu upah. Dan ini satu hal yang secara hubungan sebagai suami istri jelas tidak hubungan yang sangat mengecewakan suaminya. Suaminya pasti akan sangat sedih, akan sangat marah dan kecewa ketika mengetahui istrinya melakukan pelacuran. Tapi itulah yang terjadi. Bangsa Yehuda yang dianggap yang disamakan dengan istilah istri atau mempelai daripada Allah sebagai mempelai laki-laki Allah, kemudian melakukan sesuatu yang berbeda dari yang diharapkan, tidak lagi setia, tapi mereka menjadi sundal. Apa perbuatan mereka yang konkret yang dilakukan sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang yang sundal? Dalam pasal 1 kita menemukan bahwa mereka membelakangi Allah. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka melakukan hal-hal yang menghina yang Maha Kudus. Ayat pertama, ayat yang kedua dari pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat itu menunjukkan kepada kita ada istilah yang sangat serius disampaikan bahwa kekecewaan Allah dengan mengatakan, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Bayangkanlah ungkapan-ungkapan ekspresi keluhan yang tersampaikan kepada Allah perihal perbuatan dari umat ini. Kita bisa membayangkan perbandingan yang sangat menyesakkan ketika mengatakan lembu mengenal pemiliknya tapi Israel tidak. Disamakan dengan binatang yang secara mereka saja itu bisa tahu dan berterima kasih siapa yang menjadi miliknya, siapa yang memelihara dia, dan dia juga akan melakukan hal yang baik bagi pemiliknya. Tapi ini Yehuda tidak melakukan itu. Sehingga kekecewaan itulah yang kemudian menjadi keluhan yang didengar oleh Allah. Kemudian Bapak sekalian, ada persoalan lain lagi yang digambarkan tentang perubahan yang terjadi, yaitu apa? Para pemimpin yang harusnya melakukan pemerintahan secara adil, tapi di sana terjadi yang namanya penuh pembunuh. Para pemimpin yang dimaksud adalah para hakim. Para hakim pada masa itu juga para raja memimpin mereka, mengarahkan mereka dalam hidup mereka untuk sejalan dengan kehendak dan hukum-hukum Allah. Tapi lihat pada ayat yang ke-21 ini bahwa mereka sekarang kota itu tidak lagi penuh dengan keadilan, yang dulu diam dengan kebenaran di situ, tapi sekarang penuh dengan yang namanya pembunuhan. Penuh dengan pembunuh karena apa? Karena praktek-praktek penegakan hukum tidak lagi dikerjakan. Rupanya kalau kita membaca ayat berikutnya, terjadi persoalan yang serius, yaitu apa? Mereka melakukan persekongkolan. Penjahat-penjahat yang harusnya dihukum karena tindakan mereka, mencuri
dan segala macamnya itu, kemudian tidak lagi dilakukan penghukuman, tidak ditindak. Karena apa? Karena ada persoalan dengan uang, ada persoalan dengan suap, ada persoalan dengan sogok di sana. Jadi kembali kita diingatkan betapa uang itu sangat bahaya di dalam kehidupan manusia, apalagi kalau dia punya posisi sebagai seorang pemimpin. Ada orang yang mengatakan kalau engkau ingin menguji integritas orang itu, maka ketika dia menjadi pemimpin, ya berikan kesempatan bagi dia untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena disitulah terbuka peluang menggunakan kewenangan itu untuk disalahgunakan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita melihat ini ada satu persekongkolan yang terjadi. Orang yang tadinya harusnya dihukum, tidak dihukum hanya gara-gara suap. Hakim yang harusnya membela hak-hak anak yatim, kemudian terabaikan anak-anak yatim itu. Hakim yang harusnya membela perkara para janda, kemudian perkara itu pun tidak sampai kepada mereka. Saya mencoba mencari sebabnya, mengapa hakim tidak membela perkara anak yatim dan juga para janda. Rupanya ada soal, karena mereka adalah kelompok yang tidak punya uang. Bisa dibayangkan hakim yang seharusnya menangani secara adil, tapi karena persoalan tadi sudah terjadi suap, sudah tersogok, perkara-perkara yang harusnya dibela dengan baik tidak lagi dibela, karena kelompok ini kelompok yang tidak memiliki uang. Betapa kita bisa melihat kesedihan Allah, melihat umatnya yang dipersiapkan untuk hidup kudus, dipanggil daripada kecemarannya, dipisahkan supaya memberitahukan tentang kebenaran Allah kepada dunia ini, kepada bangsa-bangsa lain. Ternyata perilakunya tidaklah lebih baik daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Disitulah kesedihan Allah terjadi. Disitulah ungkapan kesedihan yang disampaikan oleh firman ini melalui Nabi Yesaya, mengajak kita untuk juga melihat kepada bagaimana pentingnya kemurnian itu dijaga. Karena ketidakmurnian itu menimbulkan duka di hati Allah. Ketidakmurnian itu menimbulkan sakit hati di hati Allah, dan para pemimpin itu mewakili kelompok yang dipimpinnya. Karena seorang pemimpin ketika sudah memiliki pengaruh dan dia melakukan sesuatu yang tidak benar, besar kemungkinan orang-orang yang dipimpinnya pun juga melakukan hal yang sama. Bapak sekalian, kerohanian pemimpin mempengaruhi kerohanian orang yang dipimpinnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita bapak-bapak yang di rumah yang menjadi pemimpin, sangat berat pertanggungjawaban kita. Karena kita juga harus menjaga kerohanian kita, menjaga kehidupan relasi kita dengan Tuhan secara sehat, supaya kita bisa mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga kita. Kita diberikan kewenangan tanggung jawab yang berat, tapi juga yang besar, yang baik bagi kehidupan keluarga kita. Kalau kita ingat akan bimbingan-bimbingan kita pada masa pranikah, pasti kita akan sadar kita terpanggil menjadi pemimpin minimal bagi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Nah, Bapak sekalian, seorang yang tidak bersalah tidak diurus perkaranya. Para janda, anak yatim tidak diurus karena mereka tidak punya uang. Inilah yang menjadi masalah yang mendatangkan murka daripada Allah. Sehingga ayat yang ke-24, Allah mengatakan di dalam firman-Nya melalui Nabi Yesaya, sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Ada kata ha itu bukan hai ya, tapi memang ha. Itu apa? Itulah satu ungkapan di dalam bahasa aslinya, sebuah hembusan kelegaan. Kelegaan dalam arti apa? Hah, sekarang kesempatan bagi saya untuk membalaskan dendam kepada lawan saya. Bayangkan Allah Israel yang menjadi pembimbing, yang menjadi pelindung bagi Israel itu, sekarang mengatakan umatnya itu adalah lawannya. Sekarang dia mengatakan bahwa umatnya adalah musuhnya, di mana dia akan mengatakan murkanya, menyatakan murkanya dengan penuh kegeraman. Karena dia merasa terbeban selama ini melihat perilaku mereka dan ada kesempatan untuk menghantam mereka. Ini kesempatan. Waktu saya melihat kata-kata ini dan merenungkannya, betapa ini sebuah kesesakan sudah
teramat dalam, yang kemudian diungkapkan dengan kelegaan, saatnya ini saya akan hancurkan mereka. Dan Allah memposisikan dirinya yang dulu pelindung bagi umat itu, sekarang menjadi lawan daripada umat itu. Bisa kita bayangkan, mungkinkah ada yang bisa bertahan menghadapi murka Allah? Tidak akan pernah ada yang bisa menghadapi murka Allah. Itulah kegeraman Allah, itulah duka cita yang Allah alami ketika melihat umatnya tidak berada pada kemurnian sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, kita mungkin ingat kisah Yesus waktu marah-marah di bait Allah. Betul ya? Kenapa? Terjadi penyimpangan di sana. Praktek-praktek pertukaran uang itu sudah menjadi sesuatu yang dimanipulasi oleh para imam, bekerja sama dengan orang-orang yang menyediakan binatang di sana untuk korban itu. Ada transaksi di sana yang mendatangkan keuntungan buat mereka. Persoalan tukar-menukar uang, karena uang dinar yang berlaku, sementara uang dari tempat lain itu tidak bisa digunakan, sehingga harus tukar uang. Tapi itu pun juga menjadi masalah karena digunakan untuk memperkaya orang yang menyediakan tempat tukar itu. Mungkin kalau disebutkan money changer barangkali ya, money changer yang tadinya 10 jadi 9 saja misalnya gitu. Lalu apalagi Bapak sekalian, ada persoalan yang lain, korban-korban, binatang-binatang disediakan tapi dengan harga yang sangat tinggi. Telah terjadi penyimpangan yang luar biasa. Itu makanya Allah membersihkan secara simbolis, dia membongkar semuanya itu supaya rumah Tuhan itu menjadi rumah doa, bukan rumah untuk transaksi jual beli, bukan rumah untuk memperkaya dirinya para imam dan juga orang-orang yang melayani di situ. Bapak Ibu juga mungkin ingat mengapa pohon ara itu dikutuk. Sering orang mengatakan Allah nggak fair, Yesus nggak fair. Itu kan memang bukan buah, bukan musimnya sehingga nggak berbuah. Tapi ada keunikan sebenarnya dengan buah ara ini. Ketika daunnya ada, sejatinya dia harusnya sudah ada, ataupun minimal menandakan akan adanya buah. Itu pun menjadi dikutuk oleh Kristus. Kenapa? Karena dia juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Buah ara yang harusnya berbuah, ketika ada daunnya itu tidak berbuah. Terus sekalian, banyak hal yang kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, betapa kesedihan Allah terhadap umatnya sangat dalam ketika umatnya itu melakukan ketidakmurnian. Bapak sekalian, perak yang tidak murni, ilustrasi yang sangat menarik dalam ayat yang ke-22. Perak yang tidak murni itu perak yang tidak lagi berharga. Arak yang bercampur air itu tidak lagi arak yang berharga. Saya tidak pernah minum arak, terus terang saja. Tapi ada satu pembahasan mengapa arak itu yang bercampur air itu menjadi tidak berharga. Karena katanya rasanya sudah berubah. Mungkin ada yang tahu rasa arak itu seperti apa? Asam mungkin ya, asam-asam arak, mungkin ada manisnya juga barangkali. Saya kurang tahu terus terang. Tapi ini satu indikator bahwa ketidakmurnian itu memang betul-betul tidak lagi mendatangkan sukacita di hati Allah. Perak yang tidak murni, perak itu melambangkan sesuatu yang berharga pada masa itu. Pemimpin yang baik, pemerintah yang baik, itu laksana perak yang tersimpan di rumah perbendaharaan. Jadi kalau dia tidak lagi baik, tidak lagi arak itu murni, maka tidak ada lagi gunanya, mengecewakan orang yang menggunakannya. Bayangkan Bapak sekalian, inilah keadaan nyata yang diungkapkan secara terbuka oleh Allah. Satu hal yang sangat penting dalam panggilan kita sebagai gerejanya hari ini juga, bahwa ketika kita tidak mengerjakan panggilan itu, maka itu juga sesuatu yang mendatangkan duka bagi Allah kita. Karena itu artinya kita tidak menjadi gereja lagi yang murni, yang mengedepankan panggilan kita sebagai gereja untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menyampaikan berita pengampunan di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, ketidakmurnian kita, ketidakmurnianmu, ketidakmurnian semua umat Allah, ketidakmurnian gereja Tuhan mendatangkan duka dan murka Allah. Jadi janganlah mendukakannya, janganlah mengecewakannya. Mari kita jaga kemudian itu. Yang kedua Bapak sekalian,
Dari ayat ini saya juga ingin mengajak kita merenungkan hal yang kedua, bahwa Allah menangani ketidakmurnian umatnya ini. Ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26 kita melihat bagaimana Allah merespon keluhan itu. Ketika ada ungkapan, aku akan bertindak terhadap engkau. Ada kata ayat yang ke-26, aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu. Ada sebuah respon Allah yang terungkapkan dengan keinginannya untuk melakukan pemurnian kembali terhadap bangsa ini. Allah merespon keluhan bangsa-bangsa terhadap Yehuda yang sudah tidak murni lagi dalam panggilannya. Allah ingin membaharui umatnya yang sudah bobrok, yang sudah seperti pemberontak. Allah ingin mereka dihancurkan, ditinggalkan yang murni, atau ada istilah dalam bahasa teologi itu, sisa dari umat ini, supaya dari situlah kemudian Allah bekerja berikutnya. Bapak sekalian, pasal 1 ayat yang ke-9 itu adalah keadilan Allah. Keadilannya ketika dia memberikan kelompok orang yang tersisa untuk terus-menerus mengerjakan panggilannya. Bayangkan, dari sekian banyak orang itu dikatakan kalau tidak disisakan itu, maka itu akan menjadi seperti Sodom dan Gomora. Habis semuanya. Tapi oleh anugerah Tuhan, atas perkenanan Tuhan, Tuhan memperhitungkan orang-orang yang berkenan kepadanya dan disisakan, tidak dihancurkan. Dan melalui kelompok inilah Allah kemudian bekerja menggenapi janjinya untuk kehadiran benih atau kehadiran Mesias untuk nanti sampai kepada penggenapannya dari Kristus. Bapak sekalian, ayat 25 dikatakan bahwa aku akan bertindak terhadap engkau dengan satu tujuan akhir dari Allah, yaitu mengembalikan mereka kepada keadaan yang semula. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah pada saat itu, satu tujuan motivasinya adalah supaya bangsa ini sampai kepada hal yang sebenarnya yang harus dilakukan. Ini sesuatu yang harus kita ingat. Dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana caranya memproses umatnya, supaya umatnya itu menjadi murni kembali. Dan dalam kedaulatannya Allah juga sering menggunakan cara-cara yang di luar akal kita, termasuk menggunakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sekalipun, supaya iman umat Yehuda itu kembali murni. Bapak sekalian, Roma 8 ayat 28 selalu mengingatkan kita, apapun yang terjadi itu untuk kebaikan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Bapak Ibu bisa membuka ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Iman seseorang itu juga dimurnikan seperti emas yang dimurnikan. Mari kita lihat bagian itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 7 atau 5 sampai 7. Bagaimana Petrus menasihati orang-orang yang sedang mengalami penderitaan di dalam imannya kepada Kristus. Dia menyampaikan satu pesan kepada mereka. Supaya mereka tetap menjaga kemurnian imannya. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak sekalian, membandingkan kemurnian iman di dalam bagian ini dengan bagian kitab Yesaya tadi, kita melihat ada kemiripannya. Kalau di dalam Yesaya Allah memproses perak itu supaya murni lagi dengan garam soda. Di dalam emas saya tidak tahu apa yang dilakukan sehingga emas itu menjadi begitu mahal. Tapi karena mahal itu karena dia murni, prosesnya saya tidak terlalu paham. Tapi memang melalui berbagai tahapan sehingga emas itu menjadi murni dan sangat mahal.
Proses itu akan menyakitkan. Proses itu akan melepaskan barang-barang yang tidak berguna yang nempel di barang yang diinginkan. Memurnikan di dalam bahasa yang sebenarnya itu adalah seperti smelter, seperti refine, menjernihkan, memurnikan supaya dia kembali bermanfaat, bahkan bernilai sangat tinggi. Tangan saya tidak ada lagi cincin emas di tangan, kami simpan di rumah. Tapi Bapak Ibu yang punya cincin emas di tangan sebagai bukti cinta kasih pasangan kita, pasti kita akan sangat menghargainya. Betul ya? Karena disitulah kita bisa melihat banyak makna. Kemurnian cinta, barangkali pernyataan kesetiaan dan semuanya. Kita ingat janji-janji dalam pernikahan kita. Emas saja begitu berharga bagi kita. Tapi iman yang murni jauh lebih berharga bagi Allah. Bapak sekalian, mengakhiri bagian ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semuanya. Jikalau Tuhan saja bertindak sedemikian rupa untuk memurnikan diri kita, Dia gunakan berbagai cara agar kita baik keadaannya, agar kita murni dalam panggilan kita. Mari kita pun sebagai umatnya melakukan upaya yang serius untuk menjaga kemurnian kita. Jikalau Tuhan saja, sekali lagi, berniat memperbaiki terus kehidupan kita sebagai umatnya, menjaga, memurnikan kita, mari kita pun juga bekerja untuk kebaikan kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi bangsa umat pilihannya yang tidak murni, karena itu akan mendatangkan kedukaan bagi Allah kita. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Ingat, Allah selalu memperhatikan kemurnian kita. Panggilan kita untuk menjadi pemberita perbuatannya yang besar, itulah panggilan kita yang utama. Dan Allah siap, ingat, Allah siap untuk memarahi sekaligus memurnikan kita dengan berbagai cara supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang murni. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami disegarkan dengan kesempatan untuk bertemu dengan sesama orang percaya yang bergabung di dalam gereja Agape. Satu sukacita ketika kami bisa melihat kondisi kami masing-masing, bertemu, melihat, bercerita hal-hal yang baik yang telah kami alami dalam Tuhan. Dan lebih dari itu sesungguhnya, kami tidak hanya segera bertemu, tapi kami beribadah kepada Tuhan. Dan dalam peribadahan ini kami kembali diingatkan dengan kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk menjaga kemurnian kami, jati diri kami sebagai umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami betapa berdukanya hati Tuhan ketika menemukan kami tidak berada pada yang sepantasnya. Tapi juga kami bersyukur betapa kasih-Nya Tuhan kepada kami, karena Tuhan akan terus menggunakan berbagai cara, tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Mu demi kebaikan kami, demi kemurnian kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua yang baik dari Tuhan. Dan Tuhan, mohon berkat Tuhan dan pertolongan agar kami bisa menjaga jati diri kami tersebut. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk beberapa hal yang juga boleh dialami di gereja ini. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan secara khusus bagi Ibu Reti yang berulang tahun beberapa hari yang lalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati juga pelayanannya, berkati keluarga, juga dalam merawat Eyang Moses yang boleh bersama-sama kami hari ini. Tuhan akan terus teguhkan, kuatkan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kegiatan Hari Ayah di akhir bulan ini. Ada kegiatan bersama dari sekolah minggu. Tuhan menolong kegiatan ini supaya juga bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik. Kami bersyukur dalam posisi kami sebagai seorang ayah, kami diberikan kesempatan peluang dari Tuhan untuk menjadi perantara dari Tuhan dalam perkembangan iman keluarga kami. Satu jabatan posisi yang sangat indah,
sekaligus panggilan yang sangat berat. Tapi kami juga sadar bahwa Tuhan memampukan kami. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberkati keluarga kami, memberkati bagi istri kami, bagi anak-anak kami, supaya iman kami pun membangun iman mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kegiatan acara ini biar berlangsung dengan lancar, anak-anak yang mengikuti yang juga mendapatkan lawatan berkat daripada Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan yang terlibat, Tuhan campur tangan, memampukannya untuk bisa mengerjakan bagiannya dengan maksimal. Terpujilah Engkau Tuhan, sekali kami bersyukur kepadamu dan ingin mengakhiri rangkaian ibadah kami hari ini dengan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Mari kita semua katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mendengar sedikit pengumuman, walaupun tadi saya sudah sampaikan dalam doa. Hari Minggu tanggal 26 Juni ada acara khusus jam 5 sore dari dari seksi sekolah minggu, yaitu Hari Ayah. Mohon dukungannya bagi kita semua supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom.